Selamat malam semua. Ini nggak ada orang. Selamat malam semua. Tapi jangan marah dong, Mak. Senang sekali bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Amin. Ya, puji Tuhan, ini pertama kali mau Frocok bisa ikut ke sini. Iya. Siap belajar firman Tuhan? Betul, tunggu. Saya nggak tahu terus itu namanya tapi nggak bisa terus kenapa nggak tahu juga. Ini apa nanti? Ya. Suara apa? Suara. Oh, telepon. Baik. Edward siap? Siap. Desi mana kok belum lihat? Ini. Gede kamu Desi. Apa salam dari Ruby dari Kurangga Keruningan. Saya percaya sebagai orang Kristen, ya, kita itu tidak asing dengan Paskah, dengan kematian Tuhan Yesus semua. Tapi kita harus tahu bahwa masih banyak orang Kristen yang belum tahu yang sesungguhnya dari Paskah itu. Kenapa Yesus harus mati? Saya percaya semua kita pasti punya pikiran begini. Kalau Bapa di surga itu maha kuasa, dia bisa buat apa saja. Enggak susah untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa ini, tanpa Yesus mati. Betul, pernah mikir itu enggak, saudara? Ya, enggak perlu. Apa susahnya dia menyelamatkan kita? Nah, tapi disinilah rahasianya yang luar biasa. Banyak orang Kristen masih menganggap Tuhan itu dalam konsep agama-agama yang ada. Ya, lihat semua agama di dunia, semua agama di dunia. Kalau ada apa-apa terjadi dengan kita yang tidak baik, pasti orang itu menyalahkan. Ya. Lihat contohnya Afrika yang kelaparan, perang yang tidak pernah selesai. Agama itu pasti menyalahkan Tuhan. Religi, bukan religi. Pasti menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka beranggapan Tuhan itu yang ngatur semuanya. Manusia ya yang diciptakan ini. Itu salah. Perang tidak pernah selesai bukan karena Tuhan. Itu karena manusianya sendiri. Jangan nyalakan Tuhan. Ada banjir, ada bencana alam yang luar biasa. Orang nyalakan Tuhan. Ada kelaparan, orang nyalakan Tuhan. Tidak. Nah, konsep itu yang seringkali masih masuk di pikiran kita. Pokoknya apa-apa Tuhan. Ada orang sakit, itu karena Tuhan. Ada orang kecelakaan, itu karena Tuhan. Nah, itu agama. Kalau Papa kita tidak begitu. Dia melahirkan kita ke dunia supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Supaya kita menjadi sama dengan Dia. Suruh ke belakang. Ada kursi lagi satu. Oke. Hebat Edward, muridmu banyak. Kenapa begitu? Supaya tadi saya tak ganti, tak perlu beli juga. Tidak apa-apa nanti aja. Tidak apa-apa, aku ngerekam di sini. Tidak apa-apa kita. Saya ulangi lagi. Jadi Papa di surga tidak menciptakan robot. Betul tidak? Apa bedanya manusia dengan robot? Ayo, apa bedanya manusia dengan robot? Nah, di program. Nah,
Kita bukan robot. Kita punya free will, ya, punya free will, punya kehendak bebas. Jadi ketika Papa menjadikan kita tuh punya kehendak bebas. Nah di sini kita belajar, ternyata kehendak bebas yang Papa ciptakan atas diri kita itu yang Tuhan hormati. Ngerti kata menghormati? Itu luar biasa. Ya. Renungkan kalimat ini. Tuhan kita, Papa kita itu sangat sopan. Ya, sangat sopan. Artinya kalau kita tidak melibatkan dia, tidak mengizinkan dia untuk terlibat dalam hidup kita, jangan harap dia bisa terlibat. Dia sangat sopan. Pernah nggak kita menyadari hal ini? Maka itu kalau kita berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan, aku ingin begini, Tuhan, aku mau begitu, Tuhan. Tuhan itu melihat dulu, apakah betul saudara mau ditolong? Ngerti? Artinya kalau kita mau ditolong, berarti kita harus ikuti semua cara dia nolong. Berapa kali tanpa kita sadar kita minta tolong Tuhan, tapi kita ngatur dia harus begitu. Betul nggak? Seringkali kita begitu. Nah, kalau Tuhan tahu di hati kita ada bagian itu, mau doa puasa, mau doa malam, mau doa pagi, Tuhan tidak bisa tolong. Bukan Tuhan tidak mau tolong. Beda loh ya. Tahu bedanya tidak mau dan tidak bisa? Tahu nggak bedanya? Tidak mau dan tidak bisa. Kalau tidak mau, dia kejam. Dia mau malam. Cuma dia tidak bisa. Sebab dia menghormati free will, kehendak bebas. Maka itu ketika Tuhan tahu kita sudah punya rencana, dan dia tahu rencana kita buat itu sudah fast, ini nggak bisa diubah. Oh, Tuhan menghormati betul pilihan saudara. Dia tunggu sampai kita nyerah betul-betul. Baru jauh. Oke, siapa bisa sebut ini logika anak-anak? Mengapa kalau ada pasien dioperasi harus dibius total? Berubah pikiran, bukan? Nah itu dia. Oh, enggak. Harus dibius dulu supaya diam ini pasien. Nggak bergerak. Nah Tuhan tidak mau bius kita. Dia tunggu kita menyerahkan. Maka itu pergumulan satu-satunya dari hidup Tuhan Yesus itu di Getsemani. Satu-satunya pergumulan Yesus satu-satunya. Apa itu? Apa dia bergumul, Tuhan aku takut gak punya duit besok makan apa? Apa yang dia gumulkan? Kehendak menaklukkan kehendaknya sendiri. Jadi kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib dan dikubur neraka itu di Getsemani itu menang. Ketika dia menaklukkan kehendak Tuhan, saudara, ternyata kehendak kita manusia itu bisa melawan Tuhan, tidak bisa-bisa. Berapa kali kita berkata, aku tidak mau. Pernah ngomong gitu pada Tuhan? Aku tidak mau. Nah, begitu Papa mendengar dan tahu di hati kita ada kata aku tidak mau, maka Tuhan bilang, dia diam.
Kenapa? Kalau dia ngotot nolong kita, kita ini berontak. Kita sudah punya cara, kita sudah punya rencana. Harusnya begini, harusnya. Contoh-contoh kecil dalam hidup. Siapa yang mendengar firman tentang proses dibentuk hidup ini lewat orang lain? Berapa kali kita bilang, Tuhan jangan yang orang itu, yang ini aja. Pernah pilih gitu sama Tuhan? Pernah nggak itu tanpa kita sadar? Saya nggak bisa terima Tuhan kalau yang orang itu. Kalau yang ini saya oke lah. Pernah nggak kita seperti itu? Nah itu kalau Tuhan tahu kita milih-milih nggak bisa. Sama seperti seorang sekolah. Mau sekolah di universitas mana saja. Kalau saudara bilang mau ujian, terus ngajari profesional, prof jangan langsung ini aja, prof jangan yang itu. Ayo kalau saudara profesornya punya mahasiswa gini, dia apakan? Iya, dia apakan dong? Saudara profesornya. Ayo. Kalau saya profesional, kamu buka sekolah sendiri. Nah, Tuhan itu nggak bisa kita ajari. Dia punya cara sendiri. Bagi yang belum menikah, yang anak muda, jangan coba-coba tanya Tuhan siapa jodoh saya. Kalau saudara sudah punya 3 pilihan, tanya. Karena kalau saudara sudah punya terus tanya Tuhan dari 3 ini yang mana? Nggak bisa. Karena Tuhan tahu kalau dia menunjukkan yang satu secara persembahan, Tuhan saya maunya yang ini. Sudah tahu. Maka itu artinya gini Tuhan ngomong, kamu sudah punya pilihan, pilih sendiri aja. Jadi musuh utama dalam kehidupan kita taklukan kehendak. Ego kita nggak bisa melawan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan Yesus itu masih bergumul untuk menaklukkan ego. Apalagi kita yang masih suka petat begini. Ngerti maksudnya? Ampun kita ini ampun betul. Jadi mulai hari ini jangan suka nyalakan. Kita harus melihat. Pasti ada bagian-bagian dari free will kita, yang kita menghadap kepada Tuhan. Nah disitulah kita belajar Tuhan itu sopan. Ngerti kata sopan? Tuhan tahu aturan itu yang saya kagum pada Bapak yang luar biasa. Kenapa Amsal menulis? Manusia merencanakan, tapi Tuhan menentukan. Kenapa ada firman itu? Kita boleh punya rencana macam-macam, tapi kita harus tetap percaya keputusan terakhir adalah karena Dia yang paling tahu akan hidup kita. Karena Dia yang melahirkan kita, Dia yang menciptakan kita, Dia paling. Nah, gara-gara ini Yesus harus mati. Karena musuh terakhir kita itu kematian. Kita yang suka melawan Tuhan itu harus ditaklukkan, harus tunduk. Kalau tidak, nggak akan pernah selesai. Jadi kalau ada orang sakit misalnya, kita nggak bisa cuma doakan dia. Kita harus teliti sakitnya kena apa. Kalau ada orang Jawa sama kalau orang itu sakit gara-gara cangkemin gerak, ya kamu kasihan orang Amerika, mulutnya rakus. Ngerti? Kan Alkitab sudah memberitahu
yang ini boleh kau makan, dan ini tidak boleh kau makan. Cuma yang saya belum ketemu jawabannya sampai hari ini. Saya tanya Papa, kenapa yang Papa larang tuh kok enak semua? Betul nggak? Yang dia larang itu enak semua, masalahnya. Nah, jadi kalau ada orang sakit gara-gara yang dilarang Tuhan dimakan semua, kita nggak bisa doakan dia sembuh. Doanya bagaimana? Doanya mulutnya, jahit mulutnya. Terus makanya lewat itu saja obat dia. Ngerti ilustrasi itu? Tangkongnya. Kenapa? Cangkemnya gerakan. Ngerti nggak contoh-contoh itu? Jadi apa saja kita harus tahu bukan Tuhan semua. Dia dengan kita itu kerjasama. Contoh orang kecelakaan misalnya di jalan, mungkin karena dua alasan. Dia ngebut, atau yang kedua dia ngantuk. Harusnya dia tidur tapi jalan terus. Nah, masa Tuhan disalahkan? Masa Tuhan kita salahkan kalau begitu? Itu kan salah. Nah, agama mengajarnya begitu. Apa pokoknya? Apa Tuhan? Tidak. Tuhan mau kerjasama dengan kita. Nah, jadi sejak pertama dia ciptakan manusia seperti ini, dia menghargai kita luar biasa. Karena kita punya free will, kita punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas kita itu yang harus kita jaga. Sekarang coba renungkan ini. Siapa pernah ngikuti berita-berita tentang orang buat robot? Makin lama kan makin detail robot-robot dibuat itu luar biasa. Sekarang pernah dengar di Jepang sudah banyak restoran pelayannya robot. Bayangin robot begitu datang bisa ngomong, ya bisa ditanya mau makan apa. Tapi satu yang manusia nggak bisa taruh di robot, kehendak bebas. Nah, ini yang membedakan antara kita dengan robot. Apa saja kita bisa buat, tapi satu, memberikan kehendak bebas pada apa yang kita buat itu hanya Tuhan. Dan itulah kehebatan Tuhan. Nah, di sini Tuhan menghargai kehendak bebas. Maka itu kita harus selalu ngecek. Aku ingin ini, aku mau ini. Nah, kita cek cocok nggak dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau cocok. Karena kalau tiap kali kita mau melakukan apa saja, kalau kita tanyakan Tuhan, cocokkan dengan firman Tuhan, maka percayalah, nggak akan ada masalah dalam hidup. Karena kita mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, itulah kehidupan Kristen. Jadi Yesus mati, itu sebagai tanda keegoisan kita yang dimatikan. Maka itu dia berdoa, kalau boleh aku nggak minum cawan, bukan kehendakku yang jadi biar kehendakmu. Itulah arti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka kalau kita merayakan Paskah, itu artinya kita harus mati bersama Yesus. Terus kita bangkit bersama Yesus. Apanya yang mati? Ego kita. Saudara tahu nggak bahwa ego kita ini paling jahat? Orang ngomong, ngaku nggak itu? Ini paling jahat. Ya, kalau kita lihat binatang, mereka nggak punya ego. Maka itu kita maki-maki dia, anjing, kamu anjing, tapi ego kita disinggung, langsung menyala. Ya, jadi kalau kita tidak mati seperti Yesus, maka kita tidak. Saudara pernah sadar nggak?
semua gambar-gambar yang pernah dilukis oleh siapapun juga tentang penyaliban Yesus itu nggak benar semua. Karena nggak mungkin ada orang bisa melukis yang benar waktu Yesus tegang di kayu salib. Dia telanjang. Betul tidak? Masih ingat ketika serdadu Romawi membagi jubahnya? Bukankah itu telanjang? Jadi nggak mungkin ada lukisan yang benar tentang Yesus tergantung di salib. Bayangkan, menghancurkan ego itu harus siap dipermalukan di depan orang. Betul tidak? Dipermalukan habis. Kalau orang itu sudah ditelanjangi, mau ego apa dipertahankan? Sangat dipermalukan. Maka itu Tuhan minta kita pun mati bersama Dia. Artinya sudah nggak ada harga diri kita. Jujur, suami istri bertengkar bukan masalah-masalah besar. Ketika egonya diinjek atau disinggung oleh pasangan istri, kalau tidak lihat kan masih punya pasangan, itu masalah dalam pernikahan. Ternyata ego kita ini sulit dimatikan. Maunya hidup terus. Coba baca Kolose 3 ayat 3. Kolose 3 kalimat pertama saja. Kita baca satu ayat ini. Kolose 3 ayat yang kedua. Coba saudara lihat. 3 ayat 3. Kolose 3 ayat yang kedua. Kamu baca bahasa Belandanya juga boleh dibaca. Jadi kematian Tuhan Yesus itu bicara tentang keegoisan. Bayangkan dia diludahi, betul? Dia ditendang, dia ditinju, oleh sebab itu tempeleng. Kolose 3 ayat 3. Ayo silakan Kolose 3 boleh baca? Ya boleh, bahasa Belanda juga boleh. Indonesia juga boleh, cepat aja. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, baca bahasa Belandanya. Yuk, sama aja. Yuk. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Amin. Hidup kita tersembunyi di mana? Jadi kita di mananya Tuhan Yesus? Di dalamnya. Kapan kita bisa ada di dalam Tuhan Yesus? Kalau kita mati. Nah, ingat orang mati tidak doyan duit. Kalau bilang sudah mati bisa ngitung duit, itu belum mati. Orang mati nggak bisa tersinggung. Betul. Kalau kita berkunjung ke orang mati, belum ditutup petinya, orang ini jelek satu sudah tempeleng dari dalam peti, kodok belum mati. Jadi kalau Yesus kita peringati kematian dan kebangkitannya, berapa hari kita memperingati? Dan puji Tuhan, Eropa masih menjadi negara yang ada Tujuh Pasca. Ya, Pasca hari itu. Banyak negara sudah tidak ada lagi. Saudara, kalau kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, itu artinya kita sudah mati bersama dengan Dia. Apanya yang mati tadi? Ego kita. Ayo jujur suami istri, kapan terakhir kali kita masih tersinggung dengan pasangan kita? Berarti belum mati. Kalau kita masih direndahkan harga diri kita dan kita berarti kita belum mati bersama Yesus. Sebab kamu telah mati, enggak setengah mati, beda. Betul mati. Kalau kita sudah mati bersama Yesus,
kita akan jadi orang-orang yang luar biasa. Så Kalau kita setelah mati, kalau kita bisa tersembunyi di dalam Kristus. Kalau ada setan nekat dan setan goblok, setan nekat dan setan goblok ingin merebut kita yang di dalam Kristus. Coba jawab, berani tidak? Benar. Kalau yang nekat dan yang goblok gak berani, maka setan pintar. Nggak maksud setan pintar. Lo ngerti nggak? Kalau yang goblok aja nggak mikir, pintar itu maksudnya. Jadi kalau kita sudah mati, itu kita langsung tersembunyi di dalam Kristus. Itu aman. Amin. Nggak ada setan berani. Noel aja nggak berani. Nggak berani. Karena ada Kristus yang di luar. Jadi kalau setan ingin dapat kita, dia harus minta izin Yesus dulu. Kasih izin nggak pada Tuhan Yesus? Ayo, setan dikasih izin nggak Yesus untuk ngambil kita? Nah, maka itu siapa yang masih takut hidup ini? Takut masa depan, takut pesawat, takut nggak bisa makan, takut ini, takut itu. Berarti sudah belum mati bersama Yesus. Karena kalau kita sudah mati bersama Dia, hidup ini tersembunyi. Hidup ini terlindung dalam satu pribadi yang luar biasa. Jadi jangan kita cuma merayakan Paskah, tapi kita tidak mengalami kuasa Paskah itu sendiri. Kalau saudara ada persekutuan namanya the next level, naik ke tingkat yang berikut lagi. Ternyata hari ini pas tahu persekutuan kita ini. Kita bersyukur bisa kumpul dalam setahun ini. Nah, terjemahkan setahun. Ayo buat kita semua yang sudah setahun ini ikut, tanya pada diri sendiri, naik atau turun? Ayo, naik atau turun? Cuma ada satu di antara dua. Jangan bilang jalan di tempat, itu sama aja nggak naik, jalan di tempat. Tetap di situ saja. Kita harus naik. The next level. Saya sering kali menemukan the next level yang paling indah kita temukan adalah sudah tidak bisa tersinggung lagi. Amin. Lihat di banyak gereja, banyak persekutuan Kristen, masalah yang paling saya tersinggung. Kenapa kamu nggak datang? Dia sudah datang, kamu datang. Des up, kerai monyet jatuh. Kenapa ada di sini? Ayo, saya pasti suka tersinggung di sini. Karena kita belum naik ke level yang berikut. Maka itu kalau ada orang yang masih gampang tersinggung, maka seluruh jemaat menyinggung dia tiap hari. Itu caranya, bukan didoakan supaya dia enggak sampai dia kebal. Amin. Itu cara Tuhan menyelesaikan kehidupan kita. Dan lagi kita akan cari kelemahan-kelemahan apa yang masih ada dalam hidup kita. Sebagai anak-anak suami, setelah tersinggung, hal kedua itu adalah khawatir. Seharusnya saudara tinggal di Belanda itu nggak perlu khawatir. Yang di Indonesia khawatir. Betul tidak? Di sini pemerintah jamin luar biasa. Maka itu di samping ada jaminnya pemerintah, ada Tuhan juga yang saudara percaya. Kenapa saudara khawatir? Yang ketiga, mengampuni. Siapa yang masih sulit mengampuni? Ingat, yang pertama tadi apa? Tersinggung. Dua apa? Ketiga, mengampuni. Jangan coba berkata, waduh, Pak Daniel, saya itu nggak benci dia, cuma malas ketemu. Sama aja. Nggak benci, tapi malas ketemu. Apa ya?
Sama aja itu. Ayo jujur masing-masing. Ayo, the next level ini. Tuhan mau bawa kita naik lebih tinggi lagi nih. Urusan apa? Urusan kok enggak? Oke, jadi ulangi. Satu apa tadi? Singgung. Dua. Ya, dua apa? Tiga apa? Mengampuni sakit hati benci kita. Ingat, jangan pilih-pilih. Tuhan pakailah orang itu untuk menyakiti saya. Biarkan Tuhan membuat soal sendiri untuk kita. Nggak usah kita ngajari Tuhan. Harus begini, harus begini. Nah, kalau tiga hal itu kita bisa menang, maka gampang sekali Roh Kudus membawa kita naik. Karena ini yang paling dasar dalam kehidupan kita. Maka itu jujur, siapa yang masih suka marah-marah? Saya nggak suka, cuma langganan. Sama saja. Tapi langganan lagi. Saya tuh nggak enak loh. Kalau 2 hari tuh nggak marah kok nggak enak saya. Mereka tuh orang kayak begitu. Hobinya kok marah-marah. Rasanya ayam makan tuh nggak kenyang kalau nggak marah. Wah, gawat sekali orang kayak gitu. Jadi kalau 3 hal itu kita bisa atas, kita nggak akan suka marah. Tidur kita juga nyenyak, enak. Karena nggak ada kekhawatiran. Hati kita nggak berdedek kapan jauh. Dongkol betul itu nggak ada. Kenapa? Makan jengkol enak, tapi jengkol nggak boleh. Apa sih? Ya, makan jengkol enak tapi nggak boleh jengkel. Sama aja. Jengkel itu sama dengan marah, sama dengan benci. Bukan bus ya, jengkel itu bukan bus. Apa itu? Apa bahasa Belandanya? Gendam. Oh, Begitu. Itu geïrriteerd. Beda tuh yang jengkel itu bukan marah. Geïrriteerd is dus niet boos. Jujur ya, siapa masih gampang jengkel? Jengkel. Oh, ternyata yang suka jengkel mati muda. Kan hidupnya nggak sehat pasti dia. Dia penyakitnya ngumpul semua ke situ. Jadi hal-hal kecil yang nanti kali iblis masih ganggu kita. Bukan hal-hal besar, hal-hal kecil. Maka itu kita harus menang. Lagi sekali, untuk itulah Yesus itu mati dan dibangkitkan. Itu untuk kita semua. Hidup yang lama diganti. Kita baca yang berikut. Roma 6. Roma pasal yang ke-6. Ayat yang kelima. Roma 6 ayat yang kelima. Ya, silakan dibaca. Roma 6 ayat 5. Cepat. Siapa kamu boleh? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Satu bahasa Belandanya. Silakan. Ayat 5. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Amin. Jadi kalau kita sudah sama dengan kematian, kita menerima semua yang orang buat, mengejek kita, menghina kita, menjatuhkan kita, memfitnah kita, dan kita berarti kita sudah jadi sama dengan kematian. Nggak boleh masukin kursi apa sih? Kita harus terima semuanya itu. Yesus waktu mati berarti dipermalukan seperti itu. Dia dijatuhkan seperti itu. Dia difitnah. Ingat, muridnya sendiri yang memfitnah dia, yang mengkhianati. Itu kan sakit, tapi dia tidak. Nah, kalau kita sudah jadi sama dengan kematian, maka sendirinya otomatis kita jadi sama dengan kebangkitan. Nah, apa itu arti kebangkitan? Baca ayat 4. Masih Roma pasal yang ke-6.
6 vers 4. Ya, ayat 4. Yang lain silakan baca. Dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus Ya. dan turut mati bersama-sama Oh, Dia. terjemahan baru itu. Oh, Iya, apa baca? Teman bahasa syariah. Terus lanjut. supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dan kematian oleh kuasa Bapa yang mula, begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru. Amin. Baca peladanya silakan ayat 4. We zijn door de dood in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ya, new life. Dus nieuwe leven. Hidup yang baru. Nah, ini yang kita mau pelajari. Dus dit willen we. Dengan kematiannya itu, iblis pikir Yesus kalah. Karena habis. Ternyata tidak. Nah, kata hidup yang baru dalam ayat ini, new life dalam bahasa Ibrani, itu pakai kata dalam bahasa Yunaninya metamorfose, metamorfose. Dus in het Kalau kita belajar biologi, is gezegd dat het ulang. metamorfose is. Itu hampir semua orang melihatnya jijik, Dus apalagi perempuan. kami Melihat ulang, betul? Tapi aneh begitu jadi kupu-kupu, orang jadi suka. masuk dari veranderd. Betul? Pernah lihat itu prosesnya? Nah, ayat ini kata hidup yang baru, metanoia, itu adalah ulat jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Nah, waktu Yesus dikuburkan, Toen Jezus itu seperti dia jadi kepompong. lijkt alsof het dus een soort Waktu kita mati bersama Yesus, itu kita masuk jadi kepompong. Berapa saat kemudian kepompong itu pecah, berubah jadi makhluk yang baru. Yang tadinya ulat menjijikkan kakinya banyak, merusak daun, berubah kakinya tinggal 6, bisa terbang dan membantu pembuahan. Beda hidupnya total, beda 180. Itulah arti kematian Yesus. Jadi kalau ada suara tadi sempat bertanya, kenapa harus mati? Apa nggak ada cara lain? Maka ini jawaban, supaya kehendak kita ditaklukkan di ego. Karena ini sumbernya dosa. Kenapa suami istri bisa bercerai? Karena ego. Betul tidak? Masing-masing mempertahankan ego. Kenapa saudara baik kakak beradik bisa pecah bertengkar? Karena ego. Maka itu ini bagian terpenting dalam hidup kita. Karena Yesus sendiri bergumul untuk itu, bukan kehendakku, tapi kehendak Dia. Nah, kalau kita hidup seperti ini, hidup tenang, tidurnya nyenyak, makan sambal, pakai ikan asin pun enak. Sekali hidup itu kita nggak pernah ngurusin terserah dia mau menjelekan atau mau ketemu juga baik, tidak ada bahagia, bukan kalau begitu. Nah, kepada orang Kristen seperti itu, setan akan berunding sendiri. Percuma ganggu dia. Dia disinggung, gak tersinggung, dimaki-maki, membalas percuma yang egonya masih ada. Itu akan jadi langganan setan. Karena gampang dipanasi dan marah, menyala. Siap mati bersama Yesus? Nggak siap. Saya tanya, siap mati bersama Yesus? Ya, kalau enggak mau jadi apa lagi kita? Ya, mau jadi apa? Kepompong terus. Enggak nanti. Kalau gitu, gampang nggak jadi Kristen? Gampang nggak jadi Kristen? Enggak ada gampang-gampang susah. Enggak, gampang terus. Tinggal mati kok susah. Tinggal mati kok susah. Enggak ada susah. Wah, luar biasa kalau Kristen seperti itu. Maka gampang sekali kita naik ke next level.
Het is eigenlijk samen voor ons aan de straks samen. Muliakan Tuhan Yesus ketika kita sudah mati. Dus Ingat verheerlijk Jezus als we telah gestorven zijn. mati. Omdat jij Jadi gestorven kalau bent. besok mau diganggu orang, ingat Dus aku iman sudah yang mati. Bukan setengah mati. Kalau Kalau setengah mati masih kejet-kejet. Motor saya kejet-kejet saya nggak tahu. Omnya mesti belajar bahasa Jawa ini. Bahasa Jawa. Lain kali. Apa tuh? Kita pergi ke Jawa. Oke, Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat dari Paskah. Amin.